Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai rahasia di balik power dan kecepatan menumbangkan target buruan. Banyak dari para penembak yang cenderung turun di turnamen atau kejuaraan menembak metal siluet atau menembak target kertas, mereka mencoba turun ke lapangan dengan berburu. Tetapi tidak cukup mendapatkan hasil seperti para pemburu yang sudah sering berburu di sawah, kebun, maupun hutan. Karena yang diburu adalah target hidup, sedangkan untuk perlombaan adalah target mati. Tujuannya pun sudah berbeda. Ketika turnamen yang dicari adalah poin, di mana ketika target seperti metal siluet hanya tersenggol mimis pasti akan jatuh dan mendapatkan poin. Tetapi jika berburu target hidup di medan terbuka, baik itu tupai, burung, maupun target hidup lainnya, pasti harus memilih titik vital buruan, yang mana penembak harus mempunyai pengalaman, kemampuan membidik, serta mempunyai unit yang mumpuni, baik dari segi akurasi maupun powernya. Itu pun biasanya target tidak langsung mati di tempat, tapi masih bisa melarikan diri walaupun beberapa meter kemudian pasti akan mati juga. Jika Anda memiliki senapan bertenaga dan akurat, mampu mengeksekusi tembakan dan mengenai sasaran, namun tidak berhasil menjatuhkan sasaran, apa yang salah dengan itu? Sniper Ngapak pernah melakukan percobaan menembak target berbahan malam mainan dengan berbagai macam peluru. Hasil tembakannya pun sangat mencengangkan. Lubang yang dihasilkan cukup besar menandakan bahwa proyektil yang ditembakkan dari senapan kaliber 4,5 mm bisa jadi mematikan. Jika peluru yang digunakan pada senapan api bisa menyebabkan kematian pada manusia, akibat efek penetrasi proyektil yang menyebabkan pendarahan maupun kerusakan organ langsung seperti kerusakan pada sistem syaraf pusat secara cepat maupun jangka panjang. Namun pada hewan kecil yang terjadi sasaran pemburuan, mekanisme terjadinya kematian seketika tidak hanya terjadi melalui mekanisme seperti pada manusia. Dalam bidang balistik, kematian seketika banyak disumbangkan melalui efek kejutan hidrostatis atau hydrostatic shock. Jadi apa sajakah sebenarnya menyebabkan kelumpuhan maupun kematian instan pada hewan buruan? Kekuatan yang menghentikan dalam sekejap dalam istilah balistik khususnya terminal balistik dikenal istilah stopping power. Istilah ini didefinisikan sebagai kemampuan suatu senjata pelontar proyektil untuk menyebabkan trauma balistik kepada target hidup, cukup untuk seketika melumpuhkan dan menghentikan sasaran. Dalam hal ini, penekanan terjadi pada keadaan di mana sasaran mengalami ketidakberdayaan seketika, terlepas dari apakah pada akhirnya menjadi sasaran hidup itu mengalami kematian. Kemampuan membunuh atau menyebabkan kematian pada sasaran hidup tersendiri disebut dengan istilah lethality. Dalam suatu perburuan, stopping power tampaknya lebih dibutuhkan untuk memastikan sasaran rubuh pada tempatnya sehingga dapat dipungut dengan mudah dan tentunya untuk alasan perikemanusiaan, di mana kita perlu menghindari penderitaan berkepanjangan dari sasaran hidup. Untuk mencapai keadaan ketidakberdayaan secara cepat ini, dibutuhkan banyak faktor. Faktor yang menentukan keadaan ini cukup rumit dan sulit dipelajari karena melibatkan makhluk hidup. Secara umum, keadaan ini bergantung pada kemampuan tembakan, karakter fisik proyektil, dan bagaimana proyektil ini menimbulkan dampak pada sasaran. Penempatan tembakan terbaik yang dapat menumbangkan sasaran seketika ialah pada bagian syaraf pusat, terutama di bagian otak, batang otak, dan sumsum tulang belakang bagian leher. Sedangkan karakter fisik proyektil yang berperan dalam keadaan ini adalah proyektil yang dapat menyebabkan kondisi hidrostatic shock dan efek perlukaan yang optimal. Hidrostatic shock, kita pasti pernah melihat bagaimana reaksi permukaan air saat kita melempar sebuah batu ke dalamnya. Permukaan air yang tenang akan membuat gelombang saat sebuah batu masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi? Cairan pada umumnya bersifat hampir tidak dapat dimampatkan atau near incompressible. Tidak seperti gas yang merapatkan molekulnya saat mendapatkan tekanan dan membentuk fase cair. Cairan sendiri hampir tidak dapat merapatkan molekul. Jadi, bila mana suatu cairan mendapatkan tekanan, tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dalam bentuk gelombang kecut atau shockwave. Pengetahuan umum mengatakan bahwa 60% komposisi jaringan tubuh organisme sendiri, baik hewan maupun tumbuhan, terdiri dari air. 2/3 dari air tersebut tersekat-sekat dalam membran sel, dipisahkan dengan selaput yang sangat tipis, 3-4 nanometer. 1 nanometer setara 0,000001 mm. Kemudian 1/3 sisa air itu terdapat di luar sel tubuh. Salah satunya yang terdapat dalam darah. 1/4 dari 1/3 bagian tersebut.
Jadi, komposisi darah sendiri dari total cairan tubuh terbilang kecil. Bayangkan bila terjadi suatu peningkatan tekanan jaringan, tiba-tiba semisal akibat dari sebuah proyektil yang ditembakkan dan memasuki jaringan yang intinya adalah sebuah sirkuit cairan. Energi kinetik ini harus diterima oleh sirkuit ini dan harus diteruskan dalam bentuk gelombang kecut hingga tercapai keseimbangan. Bayangkan dampak yang harus diterima jaringan akibat menerima perubahan tekanan tiba-tiba dan melebihi tekanan membran sel yang begitu tipis saat dilewati oleh gelombang kecut itu. Bila mana kerusakan tersebut tidak terlihat secara kasat mata sekalipun, minimal fungsi jaringan dan organ sudah mengalami gangguan. Ide ini telah banyak diamati dan dipelajari pada tataran dunia berburu dan berkembang pada masa perang. Harvey Newton pada tahun 1947 memaparkan bagaimana sebuah jaringan lunak hidup menerima serangan misil berkecepatan tinggi. Dikatakan tekanan terbentuk pada jaringan tersebut hingga ribuan tekanan atmosfer per bar. Pada paparannya dikatakan terdapat 3 jenis perubahan tekanan. Yang pertama adalah tekanan gelombang kecut atau shockwave pressure. Sangat tinggi dan tajam, terbentuk dari misil mengenai permukaan tubuh. Yang kedua adalah regio tekanan sangat tinggi, very high pressure regions, terbentuk di depan dan sisi proyektil yang bergerak dalam jaringan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan tekanan relatif rendah dan lambat akibat terbentuknya kavitas atau lubang sementara, temporary cavity, di belakang proyektil. Rangkaian perubahan tekanan ini disebut sebagai hydraulic shock dan merupakan penyebab utama kematian seketika pada binatang yang ditembak dengan peluru berkecepatan tinggi. Hydrostatic shock atau hydros air, statis diam dalam bahasa Latin, adalah gagasan bahwa suatu organ dapat dirusak dengan gelombang tekanan selain dari efek penetrasi sebuah proyektil. Gelombang kecut ini dapat diciptakan bila mana cairan yang diam digantikan dengan benturan dari udara, suara atau sonik, maupun proyektil. Contoh paling sering dilihat adalah bagaimana buah-buahan misalnya sebutir tomat dapat meledak akibat tembakan dengan peluru maupun mimis berkecepatan tinggi. Pada kecepatan proyektil yang rendah di mana hydrostatic shock tidak terjadi, tomat tidak meledak, alih-alih hanya menunjukkan lubang di permukaannya. Efek perlukaan proyektil bekerja dengan cara menghancurkan jaringan yang berada di depan lintasannya dan bukan dengan cara memotong jaringan di depannya. Suatu proyektil akan merusak ataupun menghancurkan jaringan bila mana molekul penetrasi dan menimbulkan 2 macam efek. Efek yang pertama adalah yaitu meninggalkan saluran sepanjang perjalanan proyektil itu dalam jaringan. Hal ini disebut sebagai kavitas permanen atau permanent cavity. Efek kedua yang disebabkan oleh proyektil adalah menimbulkan regangan dan ekspansi pada jaringan sekitar yang dilewati proyektil ini, dan diameternya jauh lebih besar dari diameter proyektil itu sendiri. Efek kedua ini dinamakan sebagai kavitas temporer atau temporary cavity, karena bersifat sementara dan cepat menghilang. Efek perlukaan pada jaringan sesungguhnya tidak sederhana, di mana hanya terjadi sejauh mana penetrasi proyektil terjadi, dan menimbulkan permanent cavity. Pada perlukaan akibat tumpukan proyektil, selain menimbulkan kavitas permanen, dapat juga ditimbulkan temporary cavity akibat efek hydrostatic shock di atasnya. Pada kavitas permanen, kerusakan yang dapat menghasilkan stopping power bergantung pada organ yang dikenainya. Pada jantung dan pembuluh darah besar, kerusakan yang terjadi dapat menimbulkan pendarahan hebat yang akhirnya memutus aliran darah ke otak. Berkenaan pada paru-paru dan hati, walaupun menimbulkan pendarahan yang sama, namun menyebabkan kematian yang lebih lambat daripada perkenaan langsung pada jantung. Lain halnya bila perkenaan terjadi pada otak. Bila otak mengalami perlukaan, dapat terjadi kehilangan kesadaran seketika juga, sehingga dapat menimbulkan kesan kematian instan. Walaupun pada kenyataannya kematian baru terjadi setelah jantung berhenti berdenyut beberapa saat kemudian. Kenyataannya kematian seketika hanya terjadi bila mana kerusakan terjadi pada otak. Kavitas temporer terjadi saat hydrostatic shock menyebabkan ekspansi ruang pada jaringan yang bersifat sementara, dan ruang ini kembali menutup akibat elastisitas jaringan. Pada peristiwa ini, jenis trauma yang timbul ialah akibat peregangan jaringan secara mendadak, sehingga timbul robekan jaringan. Robekan ini dapat terjadi bila mana tingkat elastisitas jaringan tersebut terlampaui. Pada studi gelatin balistik, kemunculan kavitas temporer menimbulkan robekan berbentuk radial. Namun, studi pada makhluk hidup belum terlalu dipahami dampaknya terhadap keutuhan jaringan. Diketahui sebagian besar jaringan lunak makhluk hidup memiliki elastisitas yang lebih besar daripada gelatin balistik. Tingkat elastisitas ini memampukan jaringan menerima regangan sedemikian besar tanpa mengalami kerusakan pada strukturnya.
Namun, beberapa laporan menyatakan timbulnya efek kelumpuhan instan dapat terjadi jika kavitas temporer ini mengenai bagian syaraf pusat, seperti otak dan syaraf tulang belakang. Tingkat di mana permanent cavity dan temporary cavity diperoleh bergantung pada massa, diameter atau kaliber, materi, desain dan kecepatan dari proyektil. Secara umum, energi kinetik berbanding lurus dengan massa dan kecepatan proyektil. Sehingga semakin besar massa dan kecepatannya, maka semakin besar energi kinetik yang terkandung dalam proyektil untuk ditransfer pada sasaran. Kaliber proyektil berhubungan langsung dengan luas dan volume kavitas yang dihasilkan. Sedangkan pemilihan materi dan desain proyektil berhubungan langsung dengan karakteristik proyektil yang dikehendaki, seperti berekspansi atau tidak saat tumbukan, berekspansi pada kecepatan tertentu atau kecepatan rendah saja, tinggi saja, maupun pada beberapa tingkat kecepatan, maupun beberapa karakteristik lain yang unik seperti pecah atau mengalami fragmentasi, atau mengalami disintegrasi saat tumbukan. Penetrasi dan transfer energi dari paparan di atas, kita telah mengetahui bahwa suatu proyektil untuk melakukan tugasnya perlu untuk melakukan penetrasi, sehingga menciptakan kavitas yang cukup pada organ vital. Namun, sejauh mana penetrasi yang dibutuhkan untuk menciptakan kelumpuhan segera? Idealnya, suatu proyektil mampu menimbulkan perlukaan sepanjang ketebalan tubuh yang melintasi organ vital dari berbagai sudut. Semakin panjang kavitas yang terbentuk, maka semakin luas pula daerah yang mengalami kerusakan. Namun, teori lain juga mengatakan bahwa dalam menciptakan kelumpuhan seketika, kita perlu menempatkan energi yang terkandung pada proyektil sebanyak mungkin pada jaringan vital. Hal ini cukup bertentangan dalam praktiknya. Karena untuk menciptakan kavitas yang panjang dan luas, kita dapat saja menyebabkan keadaan overpenetrasi. Sedangkan untuk menempatkan energi semaksimal mungkin pada jaringan vital, bisa saja kita menyebabkan kondisi underpenetrasi. Seperti diketahui, energi merupakan perkalian massa dengan kuadrat kecepatan. Sedangkan pada sasaran, di mana dalam pokok bahasan ini adalah jaringan hidup, energi itu dipergunakan dalam bentuk perubahan fisik pada proyektil itu sendiri. Misalkan berekspansi maupun pecah atau disintegrasi, dan perubahan jaringan atau menimbulkan gelombang tekanan balistik atau ballistic pressure wave. Jadi, bila mana suatu proyektil masih bisa meninggalkan jaringan yang disasar dengan kecepatan tertentu atau overpenetrasi, maka tidak semua energi kinetik yang dimiliki oleh proyektil itu ditransferkan pada jaringan. Salah satu isu lain mengenai hubungan penetrasi dengan energi kinetik adalah semakin dalam penetrasi yang terjadi, maka kecepatan proyektil akan semakin rendah akibat retensi jaringan. Akibatnya, kavitas yang terbentuk akan semakin sempit karena energi kinetik yang diubah lebih kecil. Apakah yang dapat dipelajari dari paparan di atas? Secara umum di Indonesia, perburuan yang relatif bebas dapat dilakukan menggunakan senapan angin dengan kaliber 4,5 mm. Pastinya banyak keterbatasan untuk menerapkan aspek stopping power di atas. Yang pertama dikarenakan kaliber berukuran tetap dan sangat kecil. Yang kedua, energi kinetik yang dihasilkan juga terbatas karena mimis berat yang tersedia terbatas. Dan adanya batasan alamiah yaitu kecepatan subsonik agar mimis tetap akurat. Bila kaliber sudah menjadi batasan, maka kita perlu tahu batasan energi kinetik yang terkandung pada senapan angin kaliber 4,5 mm. Karena energi kinetik memiliki komponen massa dan kecepatan, maka kedua komponen itu yang akan kita cari batasannya. Saat ini senapan yang paling kuat adalah senapan angin berjenis PCP atau Precharged Pneumatic. Bila desain diizinkan hanya untuk mengejar kekuatan, senapan jenis ini dapat melontarkan mimis terberat hingga kecepatan supersonik atau setara 1100 fps. Namun masalahnya, desain radial tidak akan membawa manfaat berarti di lapangan karena biasanya laras menjadi sangat panjang, bobot keseluruhan menjadi berat, jumlah tembakan yang dihasilkan sangat terbatas, dan seringnya konsistensi antar tembakan menjadi tidak baik. Secara realistis, mimis senapan angin ditembakkan pada kecepatan subsonik, bahkan di bawah kecepatan transsonik 900 hingga 1100 fps agar akurat. Bilapun ada senapan angin komersial yang dapat melontarkan mimis melebihi kecepatan itu, penembak akan memilih mimis yang lebih berat untuk menurunkan kecepatan. Pada area kecepatan transsonik, mimis akan bergoyang tidak beraturan karena kestabilan terganggu saat bersinggungan dengan gelombang sonik. Dan saat ini mimis berat kaliber 4,5 yang ada di pasaran sekitar 16 grain, dimiliki oleh Hanshin, HNN, dan GSP. Jadi energi maksimal yang terkandung pada senapan angin kaliber 4,5 mm menggunakan mimis komersial terberat.
GSP Beast 16,36 grain dengan kecepatan subsonik tertinggi yaitu 900 fps atau 29,43 fpa atau sekitar 39,90 joule. Sangat terbatas. Belum lagi ballistic coefficient Mimis kaliber 4,5 mm sangat rendah, sehingga pada jarak pendek saja Mimis sudah kehilangan banyak energi kinetiknya karena hambatan udara. Pada tataran yang lebih realistis, energi ini lebih rendah lagi karena kebanyakan penggunaan senapan angin di Indonesia menggunakan Mimis 8 grain dengan kecepatan sekitar 750 fps. Dengan setting seperti ini, maka energi yang terkandung pada Mimis hanya sekitar 10 hingga 11 fpa. Melihat kenyataan ini, maka sebaiknya perburuan ditunjukkan hanya pada hewan kecil seperti burung dan mamalia kecil. Bukan berarti senapan angin kaliber 4,5 mm tidak dapat membunuh hewan yang lebih besar, namun karena kita menghendaki kematian seketika dan berberi kemanusiaan. Dengan kandungan energi serendah ini, maka penempatan tembakan adalah faktor kunci dalam menjatuhkan sasaran secara tepat. Hewan kecil dengan tembakan pada bagian kepala adalah kombinasi terbaik untuk mengoptimalkan stopping power. Parameter keberhasilan yang terlihat adalah sasaran langsung jatuh, mengalami kejang akibat kekacauan sinyal otak, dan segera menjadi tidak bergerak. Penembak senapan angin di Inggris dengan batasan energi 12 fpa untuk penggunaan senapan angin tanpa izin mengerti betul bahwa kematian instan dilakukan dengan penempatan Mimis di bagian kepala atau headshot. Seringkali tembakan pada bagian kepala sulit untuk selalu dilakukan, semisal pada hewan yang cukup aktif gerakan kepalanya seperti kebanyakan burung dan tupai. Alternatifnya, tembakan pada bagian dada bisa juga dilakukan. Tembakan di dada dengan efek hydrostatic shock yang cukup dikatakan mampu menimbulkan efek yang merusak pada otak akibat pecahnya pembuluh darah otak, maka dalam skenario ini kita perlu mengoptimalkan faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan stopping power. Desain proyektil seperti diketahui dapat membantu mengoptimalkan perlukaan pada sasaran. Dalam hal ini, kompromi pada akurasi, penetrasi, ekspansi, dan transfer energi merupakan fitur yang ditawarkan dari berbagai jenis Mimis berburu. Desain kepala Mimis memainkan peran penting dalam menentukan efek yang diharapkan pada sasaran. Sebagai pedoman umum, misal Mimis berkepala rata atau cekung, hollow, memiliki tingkat ekspansi yang baik dan tingkat transfer energi yang baik, namun sangat terbatas pada kemampuan penetrasi, akurasi, dan energi yang dikandungnya terbatas untuk jarak dekat. Mimis berkepala runcing atau pointed memiliki kemampuan penetrasi yang baik, namun lemah pada sisi akurasi, ekspansi, dan transfer energi. Sedangkan Mimis berkepala kubah atau dome secara umum baik dalam akurasi dan memiliki kompromi yang cukup dalam penetrasi dan tingkat transfer energi. Seringkali juga dalam skenario berburu, sasaran terletak di berbagai jarak, terkadang dekat, dan bila kepercayaan diri dan kemampuan menembak baik, jarak jauh pun atau long range bukan menjadi masalah. Jarak yang berbeda ini secara teori membutuhkan Mimis yang berbeda. Masalahnya untuk mengubah-ubah Mimis yang digunakan seringkali sulit dikerjakan karena reflex scope biasanya diatur untuk satu jenis Mimis dan tidak cocok untuk penggunaan Mimis lain. Dalam kondisi yang seperti ini, kita sebaiknya menggunakan Mimis yang bisa berkompromi terhadap berbagai jarak, namun tetap memberikan efek kerusakan yang cukup. Biasanya hal ini dicapai dengan penggunaan Mimis berkepala dome dengan berat menengah, maupun jenis-jenis Mimis berdesain kepala baru yang menggabungkan bentuk kepala dome dengan profil hollow. Apapun itu pilihannya, pengalaman dan uji coba akan menjawab pertanyaan tentang jenis-jenis Mimis terbaik untuk menumbangkan sasaran secara instan. Semoga informasi mengenai terminal balistik dan penggunaannya pada kaliber kecil ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Sekali lagi, untuk mengoptimalkan stopping power tidak ada suatu faktor tunggal yang berperan. Bilapun kaliber dan kecepatan sudah disamakan, masih banyak hal yang perlu digali. Jika Anda mempunyai tambahan informasi untuk mendukung informasi yang telah diterangkan pada video ini, silakan tinggalkan gagasan dan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi pemberitahuannya agar Anda mendapatkan video terbaru mengenai hobi menembak, berburu, militer, serta tips dan trik dari Sniper Ngapak. Salam satu laras.